Hello, everybody. Halo teman-teman PPI Dunia semua. Selamat datang di podcast online dari Ditkominfo PPI Dunia. Gue di sini akan jadi moderator. Perkenalin secara singkat, nama gue Dava dan sekarang gue adalah mahasiswa di Turki. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Beliau adalah salah seorang mahasiswa dari Jordania. Mungkin bisa memperkenalkan diri, Bro Zahid ya. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum semuanya, Sobat PPI Dunia dimanapun Anda berada yang mendengarkan ini. Em, Selamat pagi waktu Jordan. Perkenalkan sebelumnya nama aku Zahid. Nama panggung aku atau nama sosial media aku biasanya Zahid Syak. Aku seorang podcaster juga sebetulnya. Aku juga seorang YouTuber. Baru mulai sih, baru mulai Mas Dava. Dan aku juga lagi nulis buku sebetulnya dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan terbit. Karena ini Wah, lagi ditagih-tagih sama penerbit, aku tiap malam berusaha untuk menyeimbangkan aku nulis dan aku ngonten juga kuliah, apalagi kita udah masa-masa di ujian akhir semester gitu kan. Aku seorang mahasiswa teman-teman, aku seorang mahasiswa dari University of Jordan, jurusan agama, jurusan syariah. Lebih khususnya itu jurusan Usuluddin. Nah, kebanyakan mahasiswa Indonesia di sini, Dava, kita itu belajar bahasa Arab, sastra Arab. Kalau enggak kita belajar ekonomi Islam, kalau enggak kita belajar syariah gitu. Jadi mostly kebanyakan orang-orang di Indonesia yang ke sini itu mereka tamatan pesantren, kalau enggak sekolah agama kayak gitu. iya. Aku berangkat ke Yordania itu teman-teman di tahun 2022 September dan sekarang sudah masuk tahun ketiga dan mungkin udah jalan tahun ketiga gitu. Karena aku punya pemikiran, Dava, aku nggak mau cepet-cepet lulus. Nggak tahu Dava gimana, cuman aku nggak mau aku lulus hanya karena orang lain nyuruh gitu. Toh aku sendiri kan yang ngejalani kehidupanku setelah nanti selesai dunia perkuliahan kan aku yang tahu aku mau kemana kayak gitu. Betul, betul. Jadi secara singkat teman-teman, aku Zahid Syak. Buat teman-teman yang belum kenal aku mungkin bisa cari di YouTube gitu. Biasanya teman-teman aku sering ngebahas di YouTube aku itu tentang self improvement, self development. Bagaimana kita menemukan arti tujuan hidup kita di usia muda di mana kita sering banget nggak sih Dav ngerasa kayak kita nih mau jadi apa gitu. Ya, Terus kita betul, betul. ngelihat alumni-alumni kita yang di perkuliahan, kok mereka nggak jadi dengan apa yang mereka inginkan gitu. Bahkan kita sering dengar kan kabar bahwa anak-anak S1, S2 yang bahkan udah di Australia, mereka jadi cleaning service. Atau bahkan mereka pulang jadi ojol gitu. Sampai seperti yang kita lihat di Indonesia lagi marak-maraknya kita mempermasalahkan ijazah seorang presiden gitu kan. Itu Betul, karena apa ya? Karena output dari masyarakat-masyarakat nggak terima gitu. Mereka udah punya ijazah tapi pekerjaan mereka nggak layak. Nah, betul. ini mungkin agak sedikit kontroversi kita membahas hal ini di awal-awal ya. Cuman kurang lebihnya seperti itu. Itu aja sih Mas yang bisa aku perkenalkan. Tebak ya. Mungkin nanti bakal banyak sih gue nanya-nanya seputar kampus dan kehidupan di sana sih. Apalagi dengan Kak Zahid yang full sibuk pokoknya waktunya di sana dari kuliah, habis itu balik kerja, nulis juga. Bakal bakal banyak buat gue nanya-nanya ke sana. Tapi kita langsung masuk ke segmen pertama ya Kak Zahid ya. Di segmen pertama ini gue Oke. pengen bahas seputar perkuliahan nih. Bisa ini nggak Bro Zahid nih jelasin dulu kampusnya tuh apa sih gitu di Jordania gitu dan kenapa di situ gitu sebenarnya. Oke. Jadi sedikit cerita ya Dav ya. Dulu aku itu kan em, SMA Islam ya, Islam terpadu swasta. Dan satu-satunya alumni yang dari sekolah aku itu keluar negeri itu aku gitu. Kita bukan sekolah indeks yang bagus seperti orang lain. Ketika kita nyari beasiswa pun sekolah kita tuh kurang dipandang gitu, Dav. Jadi Oh, kayak sehingga aku nyari jalur termudah gimana caranya aku bisa kuliah di luar negeri, tapi walaupun indeks sekolah aku tuh nggak bagus gitu. So akhirnya aku nemu lah di salah satu channel di Telegram tentang perkuliahan di Yordania gitu. Dan itu kita bisa langsung lulus, tapi kita nggak ada beasiswa. Tapi tetap struggle gitu di sini. Jadi em, apa ya istilahnya? Bahasa buruknya kalau misalnya orang-orang yang kuliah di Yordania itu rata-rata mereka kalau kata orang ya dengar-dengarnya itu kayak orang-orang buangan gitu loh, Dav.
Jadi kayak soalnya pada mereka kan pada daftar di ini ya, di Madinah, di Hmm. Mesir, di Libya atau di Maroko gitu kan. Tapi kalau udah denger Yordania nih karena 100% lulus dan misalnya Dava ke sini pun itu udah pasti diterima gitu walaupun nggak bisa bahasa Arab gitu kan. Itu Hmm. menjadi tanda kutip buat orang-orang yang kuliah di Jordan kayak gitu. Ya, ya. Em, Waktu itu aku berangkat di bulan September di tahun 2022. Aku masuk ke sini dan itu aku bareng sama rombongan anak pesantren, salah satu pesantren besar lah di Indonesia. Aku gabung sama mereka, kita lewat mediator namanya Latangsa.education. Kebetulan aku manajer di situ dan FYI aku kebetulan membantu untuk memberangkatkan mahasiswa dari Indonesia ke Yordania kayak gitu. Singkat cerita, aku sampai di Jordan, aku ikut sama teman-teman, kita perkenalan lingkungan kayak biasa. Terus seminggu setelahnya kita ada ujian namanya itu imtihan Qabul, Daf. Jadi imtihan Qabul tuh kayak ujian kita tuh bisa langsung masuk kuliah atau kita masuk markas bahasa dulu gitu. Oh, Nah, aku nggak persiapan tahu bahasa kalau gitu. ya persiapan bahasa. Aku nggak tahu kalau di Turki sama kayak gitu apa enggak. Tapi kurang lebih di Jordan itu kita ya ketika di sini kita di ada ujiannya ditentukan masuk kuliah atau markas bahasa gitu, persiapan bahasa. Nah, Gue Qadarullah, penasaran nih, ah, sebenarnya gue penasaran satu. Eh, tapi kalau di Turki ini kan orang-orang tuh kan biasanya tiap kota, jadi nggak yang tersentral di Istanbul doang, di Ankara doang gitu, ah, di mm, Korea doang gitu. Tapi hampir ke semua kota di Turki itu kan ada mahasiswa Indonesia. Nah, kalau di Jordan itu sendiri, apakah di Univ satu ini yang emang tersentral, atau sebenarnya di kota-kota Jordan yang lain bahkan yang sampai pucuk-pucuk ada orang Indonesia juga? mm. Em, di Jordan sepertinya hampir sama kayak di Turki. Cuman kalau kita di Yordania ini, Daf, kita kayak punya tiga pusat sentral Indonesia gitu, yang paling ramai. Yang pertama itu ada di Amman, Yordania, itu University of Jordan. Yang kedua itu ada Hmm. di Irbid namanya. Daerah Irbid itu daerahnya kalau di Indonesia itu daerah Jogja lah. Dia semi-semi Malioboro gitu dan lebih murah daripada di universitas aku. Itu namanya Hmm. University of Yarmouk. Dan yang ketiga itu kebanyakan Indonesia itu ada di Mu'tah University. Itu di daerah Mu'tah namanya. Jadi kita ada tiga daerah yang banyak banget orang Indonesianya. Yang pertama ada di Amman, yang kedua ada di Irbid, yang ketiga ada di Mu'tah. Dan sebetulnya masih banyak mahasiswa yang mereka itu terpencar-pencar di berbagai daerah, cuman universitas swasta gitu. Cuman aku juga kurang tahu dan nggak pernah ketemu juga karena kita nggak, walaupun nggak begitu banyak mahasiswa di sini, cuman ya Hmm. kita paling kenal hanya yang daerah aja gitu kan. Kecuali kita emang ada acara PPI atau kalau kita di sini nyebutnya HPMI Yordania kayak gitu Mas Dafa. Ya. Jadi kurang lebih hampir sama lah kayak di Turki. Nah, oh ya, tadi Bro Zahid kan sempat nyinggung juga ya tentang murah mahalnya. Itu ngomong-ngomong berapa sih emang untuk UKT di Jordania sendiri, terutama Hmm. unitnya Kak Zahid itu? Ya, kalau yang aku em, udah eksplorasi di Indonesia, itu kita di sini per semester itu 5 sampai 7 juta, tergantung mata kuliah. Jadi Per kita satu semester ya? matkul itu ya, jadi satu semester kita wajib ngambil minimal 4 mata kuliah atau Oke. sekitar 4 kali 3 12 SKS. Nah, satu mata kuliahnya itu kita dihargai itu sekitar 1,5 juta lebih gitu loh, Daf. Iya. Jadi maksimal kita ngambil di sini 7 mata kuliah atau bahkan 6 mata kuliah. Minimal kita ngambil 4 mata kuliah. Jadi kalau misalnya dikalkulasikan itu sekitar 5 sampai 7,5 juta lah untuk UKT kita per semester di sini. Yang kedua untuk living cost kita di Jordan itu untuk daerah aku pribadi itu 3,5 juta sampai 4 juta, Daf. Karena itu udah paling minimal banget. Terus sendiri Kita kan per orang. itu per orang. Itu udah semuanya mulai dari makan, akomodasi, pendidikan, transportasi, bahkan beli buku atau nugas segala macamnya itu udah pas banget 3,5 juta sampai 4 juta. Em, di Jordan kan kursnya lebih tinggi dari dolar ya. Satu dinarnya kita di sini 23.500. Kalau di Turki gimana kursnya, Daf? Kalau di Turki itu karena untuk 5 tahun ke belakang ini hyperinflasi juga kan negaranya, ada masalah untuk ekonominya, jadi
nilainya langsung anjlok banget. Bahkan sekarang itu untuk 1 lira itu sekitar 420 rupiah. Jadi kalau di Hmm. sini tuh gampang kalau mau ngitung kurs gitu. Jadi gampangnya, misal ada uang 2 juta gitu. Ada uang 2 juta berarti kalau mau liranya berapa tinggal dikali dua gitu, sekitar itu. Gitu. Hmm. Ah, BTW tentang Oke. ini tadi gue pengen ini sih, gue pengen nanya agak spesifik nih ke Bro Zahid nih ya tentang living cost ini. Iya, gimana Tapi tuh? di sana Hmm. biasanya mahasiswa itu rata-rata kayak rumah kah atau apartemen atau ada asrama gitu atau di mana biasanya kalau tinggal gitu? Kalau kita karena mahasiswa di sini belum banyak dan nggak sebanyak di Mesir juga nggak sebanyak di Maroko, kita nggak ada Hmm. asrama di sini, Daf. Kita lebih ke apartemen dan itu mahasiswa sendiri yang nyari di sekitar kampus. Mungkin misalnya di satu apartemen itu ada nomor gitu kan, nomor Arab, nomor Ijar, nomor orang yang biasa ngatur apartemen. Itu biasa kita teleponin, terus kita nanya ada kosong nggak kayak gitu. Terus kita kita sendiri yang mensurvei dan kadang dibantu juga sih sama HPMI Yordania kayak gitu. Kita lebih ke mandiri sih semuanya. Atau kalau udah sekarang karena HPMI Yordania udah mulai bagus ya, itu tiap mahasiswa baru itu dikumpulin namanya, terus nanti orang dari HPMI sendiri yang mencarikan apartemennya gitu. Dan itu pasti di sekitar-sekitaran kampus, Ah, kayak iya. gitu kurang lebih. Gue Apartemen. gue Hmm. penasaran sih kenapa itu kan tadi beberapa universitas kan ada orang Indonesia juga kan ya selain yang di University of Jordan ini ya. Pas itu kenapa milih yang University of Jordan ini? Kenapa nggak yang di tempat-tempat lain mungkin yang lebih murah gitu Oh. atau swasta gitu? Pertimbangannya Bro Zahid nih. Pertimbangan aku milih University of Jordan karena gini ya, Jordan ini sebetulnya nggak begitu dikenal ya. Kalau misalnya kita tanya di Indonesia ya, orang tahu Jordan apa sih? Orang tahu Jordan itu sepatu nggak sih? Air Jordan gitu kan. Dan yang orang tahu Jordan itu bersebelahan dengan negara konflik. Di sini kan kita ada Palestina, ada Israel juga, ada Suriah, ada Lebanon. Pokoknya dikelilingi negara konflik gitu, yang penuh dengan sejarah gitu. Kenapa aku milih University of Jordan? Karena aku gengsi sih, gengsi lebih ke gengsi sih, Daf. Kita kan pengen ya dipandang kita punya ijazah dari universitas ternama gitu kan. Terutama kalau kita misalnya di Indonesia kan. Kamu dari alumni mana gitu? Kita mungkin bilang kayak bangga dengan bangga University of Jordan. Karena satu-satunya kampus yang ada Jordannya itu University of Jordan. Dan itu lebih kayak UI-nya Indonesia gitu loh. Oh iya Kalau iya. kalau misalnya kayak ada Muqtah University, Yarmuk University, seperti yang aku bilang tadi itu kan kayak menurut aku pribadi kayak kurang bergengsi aja walaupun lulusan di situ bagus-bagus gitu. Iya iya. Kayak orang kan bakal nggak kenal gitu. Aku lebih awalnya lebih ke gengsi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di daerah ibu kota ya. Kita di Amman Hmm, Yordania itu daerah ibu kota dan segala macamnya itu gampang. Kita juga dekat dengan kampus Perancis di sini. Ada ada Korea Perancis juga ada kampungnya. Dan kita di sini em, dekat sih sama ajnabi istilah orang-orang asing gitu, orang-orang Eropa yang ingin mereka belajar sastra Arab atau bahasa Arab gitu, Dav. iya iya. That's why Ah, aku milih University of Jordan karena itu yang terbaik dan itu yang kayaknya paling sulit sih keluarnya. Masuknya paling iya. mudah, lulusnya paling sulit. Berarti Bro Zahid ini di situ bahasa pengantarnya bahasa Arab kan ya? Kita bahasa pengantarnya bahasa Arab dan kalau misalnya lecture apa namanya yang bukan Arab kita pakai bahasa Inggris. Kayak misalnya kita belajar Wotoniyah itu belajar apa ya? Belajar PPKN-nya Jordan itu kita pakai bahasa Inggris, kalau nggak bisa bahasa Arab juga gitu. Cuman mostly kebanyakan orang Indonesia di sini mereka lebih ke prefernya bahasa Inggris sih kalau ngambil lecture. Oke, berarti Bro Zahid ini sampai dari awal ke Jordan sampai sekarang ini nggak ada ini kayak beasiswa gitu atau subsidi dari kampus mungkin atau dari yayasan gitu atau Oh iya, ada? ini aku belum ceritain ya. Ya. Terkait beasiswa teman-teman, kita di Yordania itu nggak ada beasiswa. Kita nggak ada beasiswa karena di sini tuh kita udah dapat subsidi gitu loh dari pemerintah terkait matkulnya, UKT-nya. Sebenarnya UKT di sini itu termasuk murah segitu, 5 sampai 7,5 juta itu murah banget. Karena itu udah dipotong sebenarnya, Daf, dari pemerintah gitu. Beda Ah, dengan universitas-universitas swasta mungkin bisa 2 kali lipat harganya. ya, ya. Dan di sini kita nggak ada beasiswa, jadi mostly kebanyakan orang-orang di sini itu mereka orang-orang yang berada gitu. Atau bahkan Oke. mereka yang punya pesantren besar di Indonesia terus mereka kuliahin anaknya di sini atau
seseorang yang emang betul-betul pengen belajar bahasa Arab gitu. Karena di Jordan itu terkenal dengan sastra Arab dan ekonomi Islamnya, Daf. Oh, Jadi banyak pakar ekonomi Islam di Indonesia, mereka itu alumni dari University of Jordan gitu. Dan itu salah satu alasan aku juga sih masuk University of Jordan. Oleh karena itu, cukup struggle juga ya buat kita yang mungkin dari keluarga yang pas-pasan atau berkecukupan ketika kita tinggal di sini, kita ngelihat teman-teman kayak lebih lebih ini ya, lebih bergengsi gitu mereka, lebih banyak pengeluaran mereka daripada kita dan itu cukup struggle juga kalau kita hidup di lingkungan yang seperti itu gitu. Dan itulah iya. yang menjadi titik balik aku, Dav, untuk ya bisa survive gitu di negara orang. Wah, oke. Wah, itu gue bakal banyak nanya sih nanti di struggle-nya. Tapi gue Oke, oke. pengen nanya dulu nih. Gue pengen nanya dulu, sebenarnya apa sih bedanya di sana? Gue pengen penasaran itu bro. Jadi ini daily kampusnya tuh gimana sih dari pagi sampai sore gitu? Di kampus ngapain gitu? Terus makan siang Hmm. gimana? Gimana sih itu? Boleh ceritain nggak bro itu? Oke, mungkin dari aku bangun pagi ya. Aku bangun Ya. pagi, terus pagi kuliah. Pagi kuliah itu sampai jam tergantung ya teman-temannya, tergantung kita ngambil matkulnya ada berapa, Dav. Biasanya aku dari pagi sampai jam 12. Jam 12 siang. Itu aku sekitar 2 sampai 3 matkul udah selesai dan setelah selesai aku dari habis zuhur dari jam 12 sampai malam itu biasanya aku part time. Itu aku part time 10 jam berarti. Itu di restoran teman-teman di restoran Indonesia yang ada di Yordania. Terus jam 10 sampai jam 12 malam itu aku pulang kan ya. Biasanya aku nyempatin untuk nulis, kalau nggak aku bikin konten gitu. Nah, Tapi mostly kebanyakan minggu-minggu aku tuh seperti itu. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak kerja, aku biasanya suka eksplorasi Jordan gitu. Terutama aku suka banget sejarah dan sastra Arab di sini. Walaupun aku mahasiswa syariah ya, aku nggak tahu kenapa kayak banyak orang-orang sastra yang hebat tuh lahir di bumi Syam gitu. Daf, kayak ya, Nizar Qabbani, Mahmud Darwis, itu kan kayak mereka memang orang-orang Damaskus, orang-orang Arab di sini gitu. Karena kalau ya, aku ngelihat universitas Islam lainnya kayak di Mesir, kayak di Madinah, kalau Dafa tahu itu kan kayak ya agamanya emang bagus ya. Banyak ustadz-ustadz kita di Indonesia yang mereka itu dari situ kan. ya. Sedangkan dari Jordan kan jarang banget kita dengar. Lebih ke sastra orang-orang di sini. Nah, itulah salah satu poin em, aku juga kayak ingin memasukkan nilai-nilai sastra Arab aku ke buku yang bakal aku tulis nanti, teman-teman. Kayak gitu. Jadi kegiatan aku dari pagi kuliah, kerja, ngonten. Mostly kebanyakan seperti itu sih. Dan kalau di hari libur aku biasanya ikut kajian gitu loh, Daf. Kajian dari kalau nggak dari mahasiswa Indonesia, kalau nggak kita ke rumah-rumah guru-guru kita di sini gitu. Ke rumah syekh-syekh kita di sini. Oh, Kayak gitu oh. kurang lebih. Ya, menarik, menarik, interesting, interesting. Ah, Mm-mm. ngomongin tentang bahasa Arab itu tadi kan Bro Zaid sempat nyinggung juga kalau di situ sastra gitu ya. Cuman gue pernah dengar gitu. Ini koreksi ya kalau salah ya. Gue pernah dengar kalau Mm. bahasa Arab itu di negeri-negeri Arab tuh kadang beda-beda gitu loh. Beda-beda gitu. Nah, apakah Betul. di Jordan Mm-mm. itu bahasa Arabnya ada bahasa Arab apa kita nyebutnya? Bahasa Arab endemik gitu ya. Bahasa Arab yang beda gitu. Mm. Mm-mm. Atau emang ini secara umum aja di sana bahasa Arabnya masih Fusha ya nyebutnya ya. Em, iya betul 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 sih Dav. Kalau kita di Jordan itu kita bahasa Arabnya Amiyah Jordan namanya. Jadi kayak dialek Yordania itu ada sendiri dan dialek Mesir juga ada sendiri, dialek Yaman juga ada sendiri. Tapi kita di sini dialek Yordania itu alhamdulillahnya hampir mirip dengan Fusha. Jadi kayak ya kita berbicara mereka juga paham gitu. Dan kita juga nggak begitu sulit sih untuk mengerti dialek mereka karena em, salah satu dialek yang paling dekat dengan Fusha ya dialek Yordania. Itu privilege sih buat kita yang kuliah di Jordan gitu. Karena dialek mereka nggak begitu sulit sih kita untuk memahaminya. Tapi FYI ya, Dav, aku sebenarnya datang ke Jordan, aku nggak bisa bahasa Arab tau. Jujur aja aku nggak bisa bahasa Assalamualaikum. Arab. Assalamualaikum itu. Waalaikumsalam. Bahasa Arab. Terus aku bisa sih kalau memperkenalkan diri itu aku bisa gitu. Ismi Zahid gitu. Terus nanya apa kabar aku bisa gitu. Cuman aku lebih gunain bahasa Inggris sih waktu itu. Jadi sambil belajar, aku seneng banget tuh kalau misalnya ketemu orang Arab yang dia itu bisa bahasa Inggris itu seneng banget. Kayak wah ternyata aku bisa ngobrol nih sama dia gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya, Dav.
em, kita jadi bisa kok, walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, otodidak mau nggak mau ya dipaksa gitu ya. Apalagi kita keluar harus ngomong bahasa Arab gitu. Akhirnya ya jadi bisa gitu. Berarti itu Itu sih salah buat satu teman-teman. keuntungan. Nah, berarti buat teman-teman juga yang kayak wah mau ke Yordan tapi sama sekali masih kosong bahasa Arabnya itu bisa tetap bisa adaptasi di sana nanti gitu ya kayak. Betul. Oke. Oke, Dan buat salah satu teman-teman. pelajaran paling efektif menurut aku ketika kamu semua ingin belajar bahasa, guys, itu kalian harus kunjungi negara itu dan menetap di negara itu gitu. Karena Iya, iya, kayak mau betul. nggak mau gitu, keterpaksaan itu yang membuat kita tuh improve gitu kan. Keluar Betul. betul-betul keluar dari zona nyaman kita. Betul, betul. Interesting, Kayak gitu interesting. sih, guys. Berarti dulu pas awal-awal itu kalau misal mau beli barang itu ngomongnya gimana? Pakai bahasa isyarat gitu. Kita bisa juga bahasa isyarat, cuman kita kayak aku lebih ke bahasa Inggris sih. Dan aku emang udah hafal sih kalau kata-kata belanja gitu kan kayak simple aja sih. Itu kayak ya sesuatu yang menurut aku mudah sih dipelajari. Cuman kalau ketika di kampus, ketika doktur menjelaskan atau dosen menjelaskan, itu sih yang menjadi struggle mungkin, Daf. Oke. Mungkin nantilah kita bahas masalah itu ya. Oke, ya nanti kita bahas. Oke. Terus tadi dari Bro Zahid sempat nyinggung ya, part time ya, sempat part time di sana gitu. Boleh diceritain nggak Bro itu? Kira-kira part time apa? Habis itu buat eh, gajinya dan lain-lain, apakah itu bisa menutup kebutuhan sehari-hari gitu? Boleh diceritain nggak itu ke teman-teman? Oke, mungkin aku agak cerita sedikit ya. Ini aku agak bongkar sedikit rahasia sebenarnya nih. Oke, mantap Demi nih. PPI Dunia ya. Ya, Di Jordan terhormat sendiri, berarti. sebenarnya aku nggak pernah sih, Dav, ngomongin masalah gaji gitu kan. Itu kan kayak kalau kata orang sensitif ya. Tapi menurut aku masalah itu tuh bukan sesuatu yang sensitif sih kalau masalah keuangan ya. Justru kita Setuju. harus mempelajarinya kan. Dan kita harus membandingkan gitu. Nah, kalau aku ngeliat di Jordan ini UMR-nya cukup tinggi gitu. Dan ya sesuai sih dengan kurs yang ada di sini dan sesuai dengan biaya kehidupan di sini gitu. Kita, aku part time di restoran Indonesia ya teman-teman ya. Itu aku sebagai koki, kalau nggak aku sebagai kasir gitu. Kita itu gajinya 1 jam itu sekitar 10 dinar, Daf. 1 hari itu gajinya 10 dinar. Jadi 1 jam itu kita dibayar sedinar gitu. Sekitar berapa Oke. berarti? 23.500 itu sejam kita. Nah, jadi setiap hari itu kita ya sekitar kalau dikalkulasikan 10 dinar lah untuk kita jam kerja 1 hari. Cuma ini tergantung Berarti ya teman-teman ya, tergantung tempat kerjanya. 250 ribuan ya, sekitar itu lah ya. Ya sekitar segitu sehari. Dan kerjanya cukup lumayan worth it sih sesuai dengan apa yang diberikan gitu. Karena bagaimanapun kerja di F&B itu capek ya gitu ya. Apalagi kalau pelanggan rame gitu. Ditambah misalnya kalau aku ngerasain, aku kan baru masuk dunia F&B semenjak di sini ya, Dav ya. Aku ikut belajar masak, bagaimana memanajemen emosi saat ada customer yang mungkin mereka itu nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu kan. Banyak hal sih yang ku pelajari dari F&B gitu. Setuju, setuju. Tapi itu sejak kapan emang kerjanya? Apakah kayak tahun pertama langsung emang mau, enggak, gue mau langsung kerja nyari atau itu baru kemarin-kemarin dari Bro Zahid ini? Hmm. Jadi sebenarnya ada the reason kenapa aku kerja ya guys ya. Dan itu nanti aku tuliskan di buku aku. Itu Oke, ada ceritanya sih, Dav. Cuma aku nggak bisa sampaikan di sini. Em, oke, Alasan kenapa aku itu kerja gitu. Jadi dari awal tahun pertama aku tiba di Jordan, itu aku udah langsung nyari kerja tau, Dav. Di saat orang-orang lain kayak mereka harus beradaptasi dulu, mereka harus apa namanya? Harus mungkin mereka jalan-jalan dulu kali ya orang-orang yang mungkin di tahap awal-awal kedatangan di Yordania. Sedangkan aku harus nyari kerja gitu. Apapun aku kerjain. Bahkan misalnya kalau ada senior bilang, "Hit bantuin ini," aku bantuin gitu. Walaupun niat awalnya aku pengen nyari duit gitu kan. Jadi aku di tahun pertama aku cukup struggle sebetulnya karena ada alasan lah kenapa aku kerja gitu. ya. Tapi itu yang membuat aku tuh berkembang dan mengubah sedikit tujuan aku untuk kuliah di Yordan gitu. Karena Dava ngerasain gak sih kalau misalnya kita udah kenal duit, kita tuh agak lebih sulit gak sih dengan hal-hal yang em, katakan organisasi yang nggak menghasilkan apa-apa gitu misalnya. Ya, Dalam setuju, tanda setuju. kutip ya. Ya, Maksud aku betul, betul. orang kalau udah kenal duit tuh kayak wah sulit nih gitu kan. Nah itulah yang aku rasain ketika aku di tahun pertama di Jordan gitu. Jadi
Ya, itu yang membuat sebenarnya kita jauh lebih berkembang sih. Kita jadi kayak lebih realistis kenapa kita di Jordan dan selalu ingatkan diri bahwa kita ini lagi di Jordan gitu loh. Kadang kita kalau udah di luar negeri ini ya, Dev ya, kita tuh lupa kalau kita tuh lagi di luar negeri dengan kesibukan kita. Betul nggak sih? Ya, betul betul, setuju setuju. Ya, Kita itu kayak benar udah banget. lupa gitu. Padahal kalau misalnya kita pulang ke Indo, mungkin nanti kita akan ditanyakan sama orang-orang gitu, apa yang kamu dapatkan di negeri orang gitu kan. Itu sih, Dev. Betul, betul. Gue juga sebenarnya di tahun pertama gue langsung kerja pas itu. Di tahun Oh iya, baru Dev. 3 bulan, Hmm. baru 3 bulan langsung kerja pas itu. Dan ini Wow. buat info buat teman-teman ya, walaupun kita mahasiswa Indo di sini tuh kerjanya mungkin kelihatannya kayak angkat piring atau jadi waiters atau jadi pelayan gitu. Tapi jangan salah ya, gajinya itu lebih tinggi dari UMR tertinggi di Indonesia That's right, ya. betul. Gitu ya. Kan kayak Walaupun ya, kerjanya cleaning betul. service ya, Dav ya. Betul betul. Iya, betul betul. Walaupun ngangkatin piring, ngangkatin gelas kotor tapi gajinya lebih tinggi dari UMR tertinggi di Indonesia. Udah Iya, gue cek betul soalnya. betul. Gitu ya. Oke, menarik menarik menarik. Nah, gue penasaran sih Bro Zahid nih. Tapi kalau di sana itu buat lingkungan dari orang-orang lokal sana itu gimana sih tanggapannya kayak ke orang-orang Indonesia gitu? Karena beberapa beberapa tempat kayak di Eropa atau di Turki juga beberapa ada mereka itu ada yang menolak gitu, ada yang rasis gitu, bisa kita bilang rasis gitu ya ke orang-orang pendatang. Tapi kalau di Yordan sendiri tuh gimana di sana ke orang-orang Indonesia terutama? Dari yang aku alami ya, ketika aku di Jordan, untuk selama ini mereka open sih, nggak ada yang rasis gitu. Tapi aku dengar dari kabar-kabar teman aku, ada beberapa dosen itu yang rasis sih, kayak kalau misalnya ngelihat orang Asia tuh kayak lebih disulitkan gitu loh. Kayak Ya, lebih didiskriminasi gitu. Cuman ya itu sebagian kecil ya. Cuman kalau kita ngelihat umumnya ya, aku ngeliat di Jordan itu orangnya baik-baik sih, Dav. Apalagi kalau mereka tahu kita dari Indonesia gitu. Karena hubungan kita sama Palestina seperti yang mungkin Dava tahu kan kuat banget ya. Sampai isu-isu Palestina itu kan cepet banget kalau tersebar dari di Indonesia. Kita demo lah, kita ngebantu lah. Bahkan ada isu relokasi warga Gaza atau segala macamnya. ya, Dan itu yang ngebuat mereka kayak, oh ini orang Indonesia gitu, Jamil gitu. Dan terkenal bahwa orang Indonesia itu suara bacaan Qurannya bagus-bagus gitu. Terutama betul. orang-orang yang mahasiswa agama gitu kan. Dan juga kita dikenal sebagai seseorang yang muhtaram. Muhtaram tuh istilahnya apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesianya itu sopan gitu. Kita sopan Nah, gitu. Walaupun kita betul, dibentak, kita diam aja gitu. Entah kenapa ya. Kadang ada sisi plus minusnya juga sih, Dav. betul, Kadang kita jadi gampang banget diatur-atur sama mereka dan harga diri kita tuh letak di mana gitu kan. Nah, itu betul, hal-hal yang setuju, wajar sih ketika kita di luar negeri gitu. Kita kayak setuju, setuju. lembek banget di mata mereka sehingga mereka kayak terlalu meremehkan. Tapi di sisi lain mereka menganggap kita itu seorang yang nggak buat masalah lah di negerinya gitu. Betul. Sehingga mereka aman-aman aja menerima kita dan ya menurut aku mereka open, baik, tapi tergantung lagi sih kondisinya seperti apa. Oke, betul, setuju, setuju. Dan juga plus minusnya itu ada karena orang Indonesia kan nggak enakan ya. Jadi Iya, kalau disuruh, Dav, iya betul ya, banget lagi. kalau disuruh Tahu tuh nggak sih, Dav? iya 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 Hmm, itu gimana kan? iya, aku pernah aku pernah hadir di satu forum ya. Hmm. Jadi kayak satu forum gitu, Dav. Kita kan orang Indonesia ya. Terus ada orang China, ada orang Jepang, ada orang Korea, ada orang Arab, ada orang Eropa lain lah gitu. Nah, orang Indonesia tuh kayak dianggap sepele gitu tau, Dav. Kayak apa ya? Mereka tuh nggak begitu interest dengan kita gitu. Dan itu kayak aku ngambil kesimpulan, iya sih, kesalahan kita sih. Kita tuh sering banget main sesama kita aja gitu loh. Betul. Sedangkan mereka main sesama orang-orang itu loh, orang-orang Arab gitu, orang-orang Eropa itu kan. Sehingga Setuju, kayak setuju. kita tuh dipandang, wah ini nggak bisa nih, kita harus ngubah kebiasaan nih. Minimal kita bisa berdampak buat mereka gitu. Kemarin baru aja Dan Pak Anies datang ke Jordan kan. Terus beliau ngebahas tentang hal ini, Pak Anies Rashid Baswedan. Beliau hmm, bilang, kamu kalau di negara orang, kamu harus berdampak juga buat masyarakat di sini atau mahasiswa di sini gitu. Jangan sampai kamu hanya bergaul dengan sesama Indonesia, sesama daerahnya kayak gitu. Itu yang membuat penghalang pemicu pemikiran-pemikiran orang lain terhadap Indonesia tuh berbeda gitu. Makanya aku setuju benar. banget kalau misalnya orang bilang kuliah di luar negeri itu sebenarnya nasionalis banget gitu. Itu menunjukkan seperti apa orang-orang Indonesia sebetulnya, Dav.
Jadi Ya, jangan setuju, setuju. sampai kita bawa orang Indonesia tuh seseorang yang nggak pantas lah dilihat negara luar gitu. Karena bagaimanapun kita membawa nama Indonesia kan ya di Betul. negara orang. Ya, setuju, setuju. Tadi Bro Said sempat nyinggung juga ya kayak dari negara-negara lain. Di situ mayoritas sebenarnya kalau dari pendatangnya itu dari negara mana sih kalau di Yordania itu? Mayoritas ya kalau kita berbicara Eropa itu kebanyakan dari Jerman, dari Rusia, dari Kazakhstan, pokoknya daerah-daerah sana. Ya. Terus kalau dari Asia kebanyakan itu dari Malaysia. Karena pemerintah Malaysia sama Jordan mereka itu ada ikatan em, apa ya pendidikan gitu loh, Dev. Jadi mereka Oh, sering pertukaran antara dosen di sini dengan dosen di Malaysia atau dosen Malaysia pertukaran dengan dosen di sini gitu. Atau mahasiswanya pertukaran dan sering banget hubungan mereka terhadap pendidikan itu kalau yang aku lihat-lihat bagus banget gitu. Sehingga rata-rata orang Malaysia yang ditinggal di sini itu mereka mendapatkan beasiswa. Beda dengan kita yang struggle dengan biaya sendiri gitu kan, Dev. oke. Mereka Berarti tinggal belajar aja fokus dibiayain sama pemerintah gitu. berarti ada ini ya, ada privilege khusus ya buat yang punya diplomasi diplomasi Betul, khusus betul. dari Mm-mm. Dan inter. kita kalau ngelihat LPDP aja ya, itu kan kemarin ada sempat sekali LPDP mendatangkan mahasiswa ya untuk kuliah di sini. Dan itu langsung ditutup gitu loh. Ya artinya kan hubungan diplomasi kita terkait pendidikan itu nggak sebagus Malaysia lah. Tapi better lah. Ah, Kayak gitu guys. Bu, ngomong-ngomong tentang ini kuliah ke Jordan itu sendiri, kalau biasanya ini koreksi ya kalau salah ya, bro ya. Setahu gua kalau kayak ke Mesir itu kan mereka lewat Kemenag gitu ya. Nah itu kalau ke Jordania apakah ke pemerintahnya atau langsung ke kampusnya? Kita kalau di Jordan itu kita langsung ke kampusnya guys. Itu kayak ya sebetulnya mandiri sih Daf. Kalau aku baca-baca ya Hmm. kayak sebenarnya kita ke Jordan itu bisa sendiri, bahkan tanpa bantuan orang lain pun bisa kita sampai di sini daftar sendiri itu bisa banget. Tapi seiring udah banyaknya yang Indonesia di sini, akhirnya muncullah mediator-mediator gitu yang Ya, memberangkatkan mahasiswa dari Indonesia ke Jordan. Dan itu diurus sama mereka, kita tinggal sekali bayar, udah sampai langsung di sini gitu. Termasuk mediator yang aku lagi garapkan ya. Latansa Edukasi. Itu kemarin aku sempat, makanya kadang aku nggak pernah pulang kalau aku nggak ada project. Nah, project aku Ah, tuh biasanya ya Latansa Edukasi itu gitu. Aku memberangkatkan berarti mereka, bahkan aku yang nemanin mereka dari Indonesia, aku yang ngurusin segala macamnya, hingga mereka tinggal di apartemen di sini gitu, Daf. Kayak kemarin itu ada oke. sekitar 20 orang, itu aku berangkatin, dan ya itu menjadi tanggung jawab kita sebagai mediator untuk bagaimana meyakinkan orang-orang tuanya, terutama orang-orang pesantren ya, mereka kan orang tuanya lebih, apa ya, Asian parents gitu, kayak em, Ya, terkait anaknya mereka harus lebih, ini harus dijaga ya, ini harus ini ya, ya, anak saya setuju. gimana, itulah yang kita bantu coba urus gitu. Dan aku nggak sendiri, sebenarnya aku bukan orang yang punya mediator itu, tapi aku ada senior di belakang itu yang mengurus semuanya gitu. Aku wajahnya aja sih, kayak gitu dah. Interesting. Oke. Oke, gue pengen lanjut nih ke yang segmen selanjutnya nih, bro. Tentang Mm-mm. struggling yang dialami gitu. Sebenarnya apa sih itu? Kan kadang orang Indonesia tuh lihat, oh kuliah di luar negeri asik nih gitu, jalan-jalan gitu kan, ada 4 musim gitu. Mereka lihatnya kayak gitu kan. Tapi sebenarnya Heeh. kita mahasiswa di luar ini kan gak yang enak doang kan, tapi justru banyak struggle-nya gitu, banyak susahnya gitu. Nah, boleh di-sharing sedikit nggak bro itu? Struggling pas pertama kali kuliah, tahun pertama mungkin, atau pertama kali datang itu apa aja dari kendala bahasa atau kuliah gitu di kelas atau gimana? Boleh di-share nggak? Kalau struggle ya, Ya. aku berbicara struggle guys, ketika aku di tahun pertama di Yordania itu pertama dari ekonomi sih, dari ekonomi kan. Terus aku ngeliat, oh di sini tuh nggak semurah di Indonesia gitu, terutama aku orang daerah ya. Di situ aku jadi struggle. Padahal itu aku belum masuk kuliah, tapi aku udah mikirin hal lain gitu loh. Jadi Ya, ya. tujuan aku ke sini tuh udah sedikit melenceng awalnya gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, kita kan Hmm. kayak udah kembali lagi nih ke rel kita gitu kan. Udah mulai Ya, stabil ekonomi kita, udah mulai ada em, sesuatu yang habis kita dapatkan di sini gitu kan. ya, Dan pada akhirnya struggle yang pertama itu ekonomi, itu yang pertama. Yang kedua bahasa, Daf. Jadi aku kan nggak bisa bahasa Arab ya.
Ya. seperti yang aku bilang tadi sebelumnya. Dan itu struggle banget, struggle-nya parah banget karena aku dikelilingi orang-orang pesantren yang mereka udah bisa bahasa Arab dan itu berdampak ke IP semester aku di awal-awal. Yang harusnya Hmm. kalau kata orang ya Dav ya, pelajaran pertama tuh kan mudah-mudah ya, kita dikasih pelajaran yang gampang-gampang gitu kan. Aku malah Ya. yang mudah itu nggak bisa gitu loh. Dan Hmm. itu yang sebenarnya membuat em, apa ya? Itu membuat penyesalan aku kalau harusnya aku di awal-awal itu fokus dulu gitu dengan kuliah aku gitu. Karena Ya. untuk menaikkan IP itu nggak gampang di semester-semester setelahnya. Itu struggle parah. Ditambah aku udah mulai punya kegiatan untuk nyari duit gitu kan istilahnya. Aku udah punya part time juga. Aku udah punya kegiatan lain yang lebih sibuk. Sehingga waktu belajar tuh sedikit banget. Dan bayangin aja, nggak mungkin dong kita pulang jam 10 malam ya Dev ya, dari part time. Terus pulang, kita belajar itu kan udah capek banget ya. Betul, Udah setuju, nggak setuju. ada moodnya kita untuk belajar. Sedangkan besoknya ujian. Itu sih aku dilema di situ ketika antara mana yang lebih prioritas gitu loh. Sedangkan kalau misalnya aku fokus kuliah, aku kesulitan nanti untuk memenuhi kebutuhan aku gitu loh. Setuju, Tapi setuju. itu semua bisa menjadi pembelajaran sih. Dan itu yang membuat diri aku tuh menjadi lebih orang yang memandang tujuan itu penting banget, Dav. Sehingga aku bagikan semua pembelajaran itu di YouTube aku kan, di YouTube channel aku dan di Instagram aku kayak gitu, Dav. Jadi Ya, setuju. struggle-nya itu guys, bahasa, ekonomi, yang kedua, yang ketiga itu apa lagi ya? Em, Ngatur waktu sih sebenarnya. Kita kan mau bahas Manajemen waktu. ngatur waktu ya, Dav ya. Ya, Manajemen ya. waktu tuh menurut aku sesuatu yang sulit sih, Dav. Mau sehebat apapun orang ya. Betul, Aku betul. nggak tahu Setuju, ya, setuju. orang-orang lain entah bisa, entah enggak ya ngatur waktu. Cuman aku waktu itu lebih ke mana yang prioritas aja sih. Ya, Jadi kayak kan kalau dulu kita diajarin jam 8 sampai jam 9 buat ini, jam 9 sampai jam 12 buat ini segala macam. Kalau selama yang aku jalani, akhirnya aku buat prioritas aja di hari itu gitu. Dan itu aku ya. lakukan di jam berapapun. Kayak gitu sih, Dav. Sementara sih. Struggle-nya. Eh gue penasaran sih, kalau di Jordan itu biasanya untuk makan makanan gitu, ada nasi kah atau makanan pokok sana roti gitu? Atau apa? Boleh diceritain nggak itu? Em, Mungkin ekspektasi kita terhadap luar negeri itu ketika kita kuliah di luar ada nasi nggak ya gitu nggak sih? Ya. Tapi teman-teman, bagaimanapun pemikiran kalian ketika di Indonesia terhadap kuliah di luar negeri, aku rasa itu nggak sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Terkait Setuju, nasi setuju. misalnya, Dav. Ternyata negara ini udah maju loh. Nasi itu udah banyak gitu kan. Walaupun makanan pokok mereka roti, terus tohin, tepung gitu kan, terus gandum. Tapi di sini tuh banyak juga nasi, banyak juga warung Asia gitu. Bahkan mereka di sini ada juga namanya mansaf. Jadi mansaf itu kayak nasi, terus Hmm. ada yogurtnya, terus ada daging kambingnya gitu. Itu mansaf makanan khas di sini, Dav. Jadi makanan khas ini aja ada nasinya gitu. Walaupun nasinya berbeda dengan di Indonesia gitu ya. Dikasih garam lah, dikasih paprika lah, dikasih yang lain-lain gitu. Jadi kalau nasi sendiri itu ada di Jordan dan itu gampang banget teman-teman dapatkan. Bahkan di supermarket tuh banyak gitu. Iya, ya. Iya. Kayak Karena gitu. jujur gue sendiri pas pertama kali di Turki itu gue Hmm. salah satu struggle-nya itu makanan sebenarnya, Oh makanan. iya. Karena ya karena rasanya nggak ada rasanya gitu, nggak ada rasanya, makanannya nggak Oh ada iya rasanya. ya. Terus ya ini di sini nasi banyak, cuman kan makanan pokok kan roti ya. Jadi roti itu semuanya ada Hmm. di mana-mana. Bahkan dulu sedikit cerita, gue pertama kali nyampe sini makan roti sama kentang Mustafa, atau nggak kentang Mustafa? Bawa dari Oh Indo iya, itu. tahu 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 tahu. Ya. Kentang Mustafa sama roti itu saking Itu saking udah belum, nikmat ya. ya, ya, saking belum adanya. Mending makan itu daripada makanan mahal Turki gitu. Makanan mahal Turki tetap nggak ada rasanya, masih lebih enak kentang Mustafa gitu. Jadi gitulah. Yang bilang Ya Allah. di luar negeri enak semuanya belum tentu ya teman-teman. Ada struggle-nya juga di, ya masing-masing orang punya struggle-nya masing-masing gitu. Iya Karena sih. gini, gue pernah dengar Hmm. kan nih, eh, ada orang bilang kayak, oh enak ya kita makan roti gitu. Di Indonesia kan roti kayak kesannya agak lebih di atasnya Iya 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 nasi. iya iya. Heeh. Cuman percaya, percaya gue. Kalian 1 tahun makan nasi itu kurus, pasti kurus, pasti kurus, lemas katanya. Iya iya iya, lemes. Gak tau ya, Lemas. tubuh kita tuh nggak bisa ini nggak sih, Daf? Nggak bisa nggak makan nasi Iya. nggak sih, Daf? Mau Betul, betul. sebanyak Setuju, setuju. apapun rotinya kenyang pun nggak bisa gitu ya.
Ya rasanya lemes gitu, tetap lemes. Jujur, ya. Iya, iya. Jadi mending makan nasi dikit daripada roti segentong gitu. Betul, 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 betul. Nasi dikit tuh udah kayak enak banget sih. Ya ujung-ujungnya kita masak kan, Dav ya? Iya, masak betul betul. Mhm. Berarti Bro Zai di sana ini di rumah ada perlengkapan kayak kompor dan lain-lain juga masuk gitu. Atau Ada. bawa-bawa ini ya, rice cooker gitu dari Indonesia. Oh enggak, kita kalau rice cooker emang beli dari luar. Kita di sini ada juga kok yang jual di pasar-pasar gitu rice cooker gitu. Ya. Bahkan ada yang bawa dari Indonesia karena ketidaktahuan mereka kalau di sini ada nasi sebetulnya kan. Cuman Nah, ketika di apartemen ini semua perlengkapan itu ada, Dav, kecuali rice cooker sih. hmm, Semua perlengkapan itu udah ada, udah istilahnya mafrus ya, udah ada semua. Jadi kita bayar bayar sewa terus udah ada semuanya. Mulai dari kulkas, terus oven, microwave segala macam, kompor. ya, ya, Kita udah dapat kecuali rice cooker sih yang bersifat Asia yang emang betul-betul kita butuhkan kan. ya, setuju. Kayak gitu. Ah, gue penasaran juga sih sebenarnya kayak eh, kan Bro Zahid ini cerita tadi pagi kuliah, gitu. Sore kerja, terus masih nulis gitu, masih nulis di situ. Tapi pernah nggak sih kayak ah udahlah kayaknya nggak bisa lanjut nih kuliah gitu, capek gitu, udah kerja aja gitu, kayak rasa nyaman gitu, kayak yang tadi Bro Zahid sempat singgung kan kayak kita kalau udah kenal duit rasanya udah beda kan lihat lihat hal-hal lain gitu. Pernah nggak sih mikir sedikit aja kayak gitu kayak ah udahlah kerja walaupun kayak gini aja tapi gajinya udah oke gitu. Pernah nggak sih sebenarnya? Itu pernah banget, aku pernah ada di fase itu. Nggak tahu ya, Dava juga pernah di fase itu apa enggak ya. Cuman aku udah lewat di fase itu. Aku ada di fase teman-teman. Aku menganggap kuliah itu nggak penting. Aku pernah ada di fase itu coba. Oh Saking betul. toh aku bisa dapat duit kok dari Hmm, ini gitu. Toh kan iya ujung-ujungnya nyari duit gitu kan. Toh betul ujung-ujungnya kita untuk kerja kan. betul betul. Terutama aku udah waktu itu udah nyoba ngonten di YouTube ya Dav ya. Aku Hmm, kayak udah langsung bangga diri gitu loh Dav, kayak udah dapat ah, AdSense dari YouTube misalnya kan. Aku iya, kayak ngapain sih aku kuliah, kan ujung-ujungnya aku nyari duit juga gitu. Tapi betul aku betul. tersadarkan satu hal Dav, kayak em, apalagi aku pernah ada di fase kita kan belajar ilmu agama ya. Aku Iya, nggak tahu di Turki gimana. Cuman aku pernah dengar dari teman aku, orang Turki sendiri aja itu kayak menganggap orang yang belajar ilmu agama tuh kayak dalam tanda kutip kayak nggak berguna gitu kan. iya, Kayak setuju, kamu setuju. belajar syariah untuk apa sih gitu kan. Hmm, Sedangkan media-media sekarang udah banyak gitu. Sampai aku ada di titik apa sebenarnya tujuan aku belajar syariah gitu kan ya. Dan oh iya, kembali ke tujuan awal aku ketika pengen ke Jordan, Dav. Emang iya, sih, Dav, kalau kita berbicara ilmu agama, ilmu Islam ya, itu kan emang bisa kita dapatkan di mana aja gitu. iya, Tapi untuk cara mendapatkannya itu loh yang aku pengen langsung di negeri yang emang di situ, di sini kan istilahnya banyak para anbiya ya, para nabi-nabi kita tuh tinggalnya di sini gitu. Dan aku pengen iya, tahu gimana sih langsung dari sumbernya gitu. Walaupun kita nggak di Madinah, kita di Yordania, kita pengen tahu nih belajar langsung dari orang yang betul-betul pakar. Dan itu kan berbeda ya dengan kita langsung cari chat di GPT atau misalnya cari di Google atau tanya Ustadz di iya, Indonesia, itu kan beda ya vibes-nya ya. Nah, iya. aku pengen prosesnya itu loh. Itu yang aku pengenkan Hmm, sehingga em, aku juga ingin belajar bahasa Arab di sini. Aku ingin belajar sastra gimana sih? Karena aku ngeliat gini ya, Dav ya. Semenjak aku kuliah di Arab, aku ngeliat ketika mereka berbicara masalah cinta ya, Dav ya. iya, Ketika mereka berbicara masalah cinta itu luas banget tau bahasa mereka. Mereka tuh pandai banget untuk bersyair, pandai banget merangkai kata-kata dan bahkan nggak kalah romantisnya daripada di Indonesia gitu. Itu yang membuat aku kayak, wow, kaidah bahasa mereka di sini tuh luas ya gitu. Bahkan satu kata di Indonesia itu bisa puluhan kata bahasa Arab gitu. Sehingga iya, aku cukup tertarik sih, cukup interest terhadap sastra di sini dan terhadap budaya-budaya di sini gitu. Terlebih ketika kita belajar agama. Nah, ketika aku di fase itu, ya udah aku biarin itu ada di fase aku gitu. Nggak boleh kita kayak langsung, oke aku nggak boleh berpikiran seperti ini gitu kan. Namanya juga proses. Kita di umur iya, 20-an setuju, tuh udah setuju. mulai kritis. Bahkan Nah, kita udah mulai kritis terhadap agama kita sendiri ini gitu kan. iya, Ini betul nggak sih? Kenapa aku sholat? Kenapa aku berdoa? Kenapa aku iya, harus puasa atau segala macamnya? Itu kita kan jadi lebih berkembang gitu. Terlebih iya, ketika kita di Indonesia dulu, ya kita hanya ini boleh, ini nggak boleh gitu kan. iya. Dan ketika di Jordan, aku jadi ngambil kesimpulan perkembangan diri itu ternyata ada di umur 20-an guys.
Setuju, setuju. Testing. Oke, Hmm, nah kita lanjut ke segmen berikutnya nih. Ini udah masuk ke tentang balancing nih, Bro Zahidnya. Tadi ya oke. kita udah dengar lah ya sama teman-teman, udah dengar kalau Bro Zahid ini kan kerja gitu kan, kuliah kerja nulis gitu, pokoknya nggak ada hari tanpa kegiatan. Pokoknya. Jadi nggak ada rebahan-rebahannya kayak Bro Zahid ya, kayaknya emang sangat produktif lah hari-harinya itu. Nah, boleh nggak sih share tipsnya gitu Bro, kayak apa sih yang biasanya biar konsisten atau buat time managementnya gitu biar ya namanya kegiatan padat gitu kan kadang orang kayak waduh malah jadi whelming jadi numpuk malah nggak kekerjain semuanya gitu. Nah itu boleh share tipsnya nggak bro yang biasanya Bro Zaid Hmm. lakuin apa gitu buat oh ini dulu loh skala prioritinya ini dulu kuliah dulu habis itu kerja nanti habis itu buat jadwalnya gitu, boleh share nggak bro itu? Hmm, dulu waktu aku awal-awal kuliah ya, Dev ya, Iya, itu kan aku ngelihat aku pengen jadi orang yang sibuk gitu. Terlebih di universitas aku itu hanya 3 jam doang perkuliahan. Setelah itu kita pulang bebas mau ngapain aja gitu kan. Nah, aku selalu berdoa gimana caranya agar aku bisa jadi orang yang sibuk. Dan akhirnya struggle-nya itu di kesibukan kan. Jadi sebelum aku masuk ke fase sibuk itu dulu, aku punya 5 formula, Dev. Yang iya, pertama, gimana caranya kita tuh punya tujuan dan tujuan-tujuan itu tuh ingin kita capai gitu kan. iya, Yang kedua, tahu apa yang bisa memicu semangat kita untuk melakukan itu. Yang ketiga, kita punya mindset gimana caranya kita tetap konsisten pada tujuan itu. Jadi sebelum kita bahas struggle-nya ya, kita harus punya formula ini dulu. Yang iya, ketiga tadi mindset yang tepat kan. Yang keempat, kita punya sistem dukungan yang kuat gitu. Baik itu dari teman-teman, baik itu support dari orang tua, baik itu dari apapun itu deh. Konten-konten iya, yang kita tonton, bacaan bacaan buku yang kita baca gitu. Dan yang kelima, punya cara buat ngukur progres itu gitu. Jadi, aku nggak tahu ya, Dev, ya. Aku ngerasa kayak apa yang aku inginkan ketika aku di Jordan itu aku capai semua, Dev. Mulai dari awal, aku kan bukan orang yang ini ya, bukan yang orang yang aktif banget kayak ketemu orang Indonesia, wewe gitu kan. Aku lebih kayak, lebih orang yang, oh kayaknya ini nggak cocok, aku cari yang lain gitu. Aku orangnya kayak gitu. Dan itu yang mempengaruhi untuk aku mencapai tujuan. Nah, mulailah aku bikin konten kan. Aku ngerasa konten itu teman-teman ketika di dunia perkuliahan, aku nggak tahu kenapa ya. Itu yang membuat diri kita tuh improve banget, Daf, di dunia konten ya. Karena bagaimanapun segala macam hal yang harus kita improve di diri kita itu ada di konten. Bagaimana hmm, kita public speaking, bagaimana kita iya, bangun relasi dengan orang lain, bagaimana iya, kita masuk ke dunia yang profesional, iya, iya, bagaimana kita kerja sama-sama brain gitu kan. Dan ini mungkin didapatkan juga di organisasi seperti PPI Dunia gitu kan. Dan ketika aku punya tujuan, Zahid, kayaknya kamu bisa berkembang deh di konten gitu kan. Ya iya, udah aku punya tujuan itu, tapi untuk mencapai tujuan itu teman-teman, kita harus sadar apa yang kita butuhkan saat ini dulu gitu. Misalnya nih, aku pengen banget punya iPhone untuk konten misalnya, Dav. iya, Untuk mendapatkan hal itu, aku nggak mungkin dong langsung minta sama orang tua gitu kan. Aku nggak mungkin dong minjem duit langsung sama temen. Aku harus kayak, ya udah aku kerja mati-matian, aku fokus kerja misalnya 3 bulan nonstop untuk hmm, mendapatkan itu gitu. Dan setelah iya, aku mendapatkan itu, aku pengen apa? Setelah aku mendapatkan iPhone itu, aku langsung konten gitu. Sehingga beli iPhone itu bukan hanya sekedar gengsi, Dav. Tapi emang ada tujuannya. setuju, setuju. Seakan-akan lensanya iPhone itu dunia baru buat kita gitu kan. Iya. Nah, Kelas nih, kelas nih. ketika ketika apa namanya kita dapat itu, akhirnya kita sadar tujuan kita ini kenapa sih buat konten. Ya, aku Iya, ingin lebih ini membagikan sesuatu yang orang lain belum pernah bagikan. Aku pengen belajar sesuatu hal yang baru misalnya. Nah, iya, hal-hal seperti itulah yang membuat tujuan kita itu tercapai. Jadi ketika aku di 1 tahun pertama itu kan tujuan aku bisa ngebiayain diri aku sendiri ya, Dav ya. Nah, iya, aku mulai kerja, aku mulai nyari apa ya, side hustle juga gitu. Seperti iya, apa konten gitu kan. Karena aku yakin, aku juga passion aku bukan di F&B, Dav. Aku bukan passion aku di koki. Cuman itu karena iya, kebutuhan kan ya. Kebutuhan betul, yang betul. prioritas di dalam hidup kita gitu. Jadi kalau ada orang bilang kerja sesuai passion ya itu tergantung bagaimana mereka menyikapinya gitu. Tapi kalau udah Iya, kebutuhan darurat, mau passion nggak passion kita tetap jalani gitu kan, Dav. iya. Agar Setuju, kebutuhan setuju. itu terpenuhi. Betul, Dan setuju. aku nggak tahu kenapa ya di tahun kedua ini aku udah
jadi koki udah lama ya, mungkin udah ribuan porsi aku masak ya. Dan itu Ya, udah 2 tahun aku udah ngerasa kayak capek banget gitu loh. Kayaknya aku bahkan mikir kayak ke depan aku nggak bakal ini deh. Ke depan aku nggak bakal apa namanya, nggak bakal terjun di F&B lagi deh gitu. Aku malah mikirnya kayak gitu. Karena kayak udah capek banget cuy, eh, masuk ke dunia perminyakan, permasak-masakan gitu kan. Makanya dari situ aku belajar baca buku, aku mulai side hustle, aku mulai kayaknya aku tertarik deh di dunia konten gitu, Dav. betul. Nah, karena gini, Dav, kalau kita nggak punya tujuan, itu tuh kita gampang banget tahu, Dav, disetir sama orang lain. Ya, Contoh ya, kita analogikan kalau misalnya Dava pengen pergi ke Jakarta dari Surabaya misalnya. ya, Misalnya Dava pengen banget kayak apa namanya ke Surabaya itu pengen naik rel kereta api gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang lain Dav bilang ke kita, Nggak usah naik kereta api itu lama, nggak enak, terus berjam-jam gitu misalnya kan. Kenapa nggak naik pesawat aja gitu? Pesawat walaupun mahal tapi cepat kamu sampai di Surabaya misalnya kan. ya, Terus ketika kamu punya tujuan, Dav, misalnya dari Surabaya ke Jakarta tadi, kamu punya tujuan untuk naik rel kereta api, mau orang ngomong bagaimanapun tentang tujuanmu, kamu nggak tersetirkan gitu kan. Toh kamu pengen ke Surabaya itu, pengen ke Jakarta itu naik rel kereta api untuk menikmati pemandangannya misalnya gitu kan. ya, Itulah analogi dari sebuah tujuan, teman-teman. Ketika teman-teman punya tujuan di dunia perkuliahan dan itu teman-teman pasti dan teman-teman nggak ragu dengan tujuan itu, mau orang-orang ngatain apapun tentang teman-teman, teman-teman nggak ragu gitu. ya. Kayak Setuju, gitu, guys. setuju. Interesting, interesting. Tadi, Mm-mm. jadi tadi keren nih yang disampaikan sama Bro Zahid nih ya. Jadi dia bilang kalau orang saking struggle-nya di luar negeri itu mereka harus mengorbankan passion ya demi bertahan hidup. Betul. Mm-mm. Mengorbankan. Jadi nggak bisa idealis guys, karena kalau tetap idealis itu kadang udah mati duluan ya, Bro ya. Betul, betul, betul. Nah, Iya, guys. terus tadi juga sempat disinggung juga tentang ketika capek, ketika udah nggak tahu arah, kemudian pengen nyerah itu ingat tujuan pertama kali datang gitu ya, Bro ya. Gitu. Nah, Betul, betul, betul. Mm. tapi ke teknisnya sendiri, apakah dari Bro Zahid itu ada kayak misal pakai Notion harus apa time blocking gitu atau gimana dalam manajemen waktunya gitu atau ya udah gitu di otak aja gitu atau gimana? Hmm. Aku kayak masih ngelihat gini loh, Dev. Proses kita untuk memanage waktu kita tuh itu proses yang panjang sih menurut aku. Kayak aku, kadang aku cocok untuk nulis to-do list gitu. Kadang aku cocok untuk journaling. Kadang aku nggak cocok untuk time blocking gitu kan. Aku udah nyoba semua itu guys, dan pada akhirnya hal yang masih aku lakukan untuk saat ini adalah ketika aku bangun pagi, aku tulis kegiatan apa yang mau aku lakukan gitu. Itu di note iPhone, Dev. Jadi kayak nggak ada aplikasi khusus yang aku harus selesaikan tugas ini, aku harus selesaikan tugas itu gitu. Jadi hanya sekedar aku nulis, kalau nggak di buku aku journaling gitu. Hal apa aja yang harus aku selesaikan hari ini, udah itu doang sih. Dan itu yang lagi eh, yang selama ini dari awal semester aku masih lakukan. Sehingga aku nggak nyesel kalau aku nggak nyelesai. Dan baru-baru ini, Dav, jujur Ya, aja ya teman-teman ya. Ini kan masuk pekan ujian ya, ujian akhir semester. Dan aku di ya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Juni nanti itu aku ujian. ya. Udah dari kemarin itu aku udah uninstall sosial media sih, Dav. Oh, Aku nggak tahu PPI ada ngechat aku di situ apa enggak. Cuman aku nggak tahu banget informasi. Jadi aku uninstall Instagram, aku uninstall TikTok. Tapi itu sulit banget sih, Dav. Aku lagi nyoba sih, lagi men-challenging itu. oh. Dan Berarti ini itu salah ngebuat satu tips juga diri nih. aku poses. Apa? Ini salah satu tipsnya juga berarti ya. Kalau mau ujian Aku nggak tahu ya. uninstall Cuman gitu. Kalau kayak. kalau buat teman-teman, kalau di aku cocok sih guys. Soalnya aku ngelihat Oh, tiap aku buka HP pasti kalau nggak Instagram ya TikTok gitu. ya. Dan Setuju, itu setuju. nggak distraksi banget. So aku kayak lagi apa ya? Bukan ngehukum diri sih, Dav. Lebih kayak bisa nggak sih aku hidup tanpa sosmed gitu? Paling YouTube Ya, doang. Kalau nggak WA. setuju, Makanya kalau setuju. misalnya ada teman-teman yang lihat aku nggak aktif, mungkin aku lagi uninstall gitu. Karena emang bener sih, screen time rata-rata orang Indonesia tuh, terutama Gen Z mungkin ya, itu mereka Hmm, pasti di sosial media. 60% itu di sosial media. Kayak iya betul Instagram banget. gitu. Hmm. Betul, betul.
Tapi untuk di 2 hari pertama aku kan ini hari ketiga ya, Dav ya. Itu Ya, kayak sulit banget tau, Dav. Kayak what kita nggak tahu informasi apapun, cuy. ya Dan betul betul nggak ada betul. validasi eksternal di situ, terutama buat kamu yang konten kreator ya. Ya, setuju Kayak setuju. gitu sih. Dan ujung-ujungnya kita jadi baca pelajaran kita lagi karena kita mau ujian. Betul betul. Itu, Dav. Oke. Tadi Bro Zaid nih sempat nyinggung tentang ujian nih ya. Gue penasaran sih sebenarnya gitu kayak biasanya pakai gimana gitu pas kalau ujian di sana sistemnya gitu. Terus habis itu struggle-nya juga gimana dari belajarnya apakah susah gitu atau oh ya, santai gitu kalau gue mah bisa gitu. Atau gimana? Hmm. Bisa di-sharing dikit nggak bro untuk ujian? Mungkin kalau orang lain ya, Dav ya. Orang lain mungkin Ya. gampang ya kelihatannya. Bahkan mereka sehari sebelum ujian pun bisa mereka lulus gitu. Kalau aku sehari sebelum ujian aku belajar, itu soalnya aku nggak paham mungkin gitu, Dav. Karena basic bahasa Arab aku tuh masih nol banget waktu awal-awal gitu. Sehingga kalau orang lain belajarnya sehari sebelum ujian, aku seminggu sebelum ujian gitu loh. Dan makanya mulai dari sekarang seminggu ini aku atur-atur waktu aku gitu. Hmm. Untuk apa namanya? Untuk semoga aku nanti bisa menguasai dan aku lebih pede gitu dengan hasil yang aku dapatkan di UAS nanti sehingga ketika liburan UAS aku bisa lebih kayak apa ya? Lebih mengapresiasi diri aku dan aku bisa kemana-mana dengan tenang gitu, Dav. Karena Ya, ya. jujur aja aku pernah nilai aku tuh turun, Dav. Dan itu Hmm. nggak tenang banget pas pas liburan. Ya. Nggak enak banget kalau udah kayak gitu. Ya makanya kayak nggak apa-apa Hit, Zahid kamu siksa dirimu dulu dengan belajar seminggu ini. Nggak apa-apa kamu uninstall dulu. Nanti setelah kamu selesai UAS, kamu bebas deh mau ngapain aja gitu. Gitu sih Dav. Nanti Kalau aku dikeluarin di pribadi akhir kayak tuh gitu. ya. Iya, kesenangannya di akhir gitu. Memang Ya, kalau kita ngelihat di sekitar kita ya Dav ya, minggu-minggu mau ujian tuh kan santai banget ya. Bahkan nggak ada pelajaran. Orang-orang kan bebas ya mau ngapain aja. Bahkan udah ada yang jalan-jalan sebelum ujian gitu, ya. refreshing dulu. Kalau aku pribadi, aku nggak bisa. Aku harus paham dulu nih semuanya sampai nanti ketika pas ujian udah lega gitu. Gitu. Nah, gue pengen nanya sesuatu nih ke Bro Zahid. Gimana toh? Apa tuh? Satu hal yang kerasa berubah banget, berubah jauh ketika di Indonesia sama di luar negeri. Dari Bro Zahid sendiri apa? Ntar dari gue ada juga. Oke oke bagus banget nih. Di pertanyaan yang jarang banget tau Dav orang tanyain bagus banget pertanyaannya. Ini kayak kita merefleksikan diri kita nggak sih Dav? Ya, Tau nggak setuju. Dav? Aku dulu tuh kurus, kecil, ikal, terus em, apa ya? Jerawatan gitu loh Dav. Dulu aku kayak gitu kan. Jadi aku ngerasa diri aku glow up ketika aku di Jordan. Entah kenapa Nah, ya. Mulai dari segi pola pikir, ya, em, tubuh, terus cara aku ngomong ya, dan segala macam hal yang aku buat karyaku di Jordan gitu loh. Dan ya, yang buat aku ngerasa kayak ini beda banget nih, bukan Zahid dulu yang di Indonesia gitu. Soalnya ya, aku proses mendewasakan diri itu ada di Jordan dan ketika aku pulang ke Indonesia, bahkan ketika aku ngelihat ada beberapa orang yang udah tua mereka bermasalah karena masalah kecil aja, itu pola pikir kita karena mungkin udah terlalu bebas ya di sini sehingga kita eh, jadi lebih berpikir kritis kok masalah itu ada ya di mereka ya. Kenapa mereka nggak tinggal kayak gini bis tuh selesai masalahnya. Jadi seakan-akan kita tuh kayak ini loh Dav, kayak orang yang udah ngelihat dunia luar tuh ketika ke di Indonesia kita ngelihat oh ternyata seperti ini ya pola pikir mereka. Soalnya aku nggak dapatkan itu di luar negeri Dav. Yang gimana pola pikirnya lebih luas ya. Kita memandang orang dan itu sih ilmu-ilmu yang aku dapatkan di Jordan yang membuat diri aku tuh beda banget ketika aku di Indonesia dan ketika aku di Yordania. Nah, aku kan belum pulang lama ya. Aku kemarin sempat pulang dan itu karena ada project aja. Itu pulangnya cuma 3 hari doang dan itu aku belum sempat mengeksplor Indonesia seperti apa. Makanya aku penasaran banget ketika diri aku yang seperti ini, aku ya, pulang ke Indonesia, aku bisa jadi apa gitu loh. Itu yang aku penasarankan dari sekarang. interesting, interesting. Kayak gitu, Dav. Mm. Kalau Dava Nah, sendiri gimana tuh? Apa kalau yang dari membuat gue, ngerasa kayak dirimu beda banget? tapi tadi salah satunya masuk juga, salah satunya pola pikir. Tapi menurut gue yang gue kerasa buat bedanya itu di sini tentang batasan diri sih. Itu kerasa buat menurut gue. Gimana gimana Karena, tuh? ya, karena di Indonesia tuh kita tahu ini karena ngomong spesifik Turki ya. Di Indonesia tuh kan ya ada batasan, ada norma masyarakat dan lain-lainnya. Betul Di betul. Turki ini
ya buat teman-teman yang belum tahu di Turki itu walaupun di sini mayoritas Islam tapi sekuler. Jadi Betul betul, agak paham. agak bebas-bebas gitu. Nah, di sini kalau nggak bisa nahan diri, nggak bisa ngatur diri sendiri itu pasti lost semua ya, pasti lost semuanya. Dan di situ Betul gue betul mikir, betul betul. ya, dan di situ sebenarnya plus minus. Plusnya itu lu jadi bisa eksplorasi lebih luas. Tapi minusnya Hmm. kalau keluasan itu kebablasan juga, Jod. Oke oke. Tapi Ya di ya. situ gue jadi tahu gitu, oh ternyata gini loh rasanya. Lu nggak ngelakuin sesuatu karena emang beneran bisa nahan sama antara lu nggak ngelakuin sesuatu karena dilarang sama orang gitu. Oh iya 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 iya, betul betul betul. Iya Karena betul di sih. Indonesia kan, di Indonesia kayak misal nih, Norma kayak gitu mak ya. kita nyuruh gitu, mak kita nyuruh jangan hujan-hujanan, ya udah kita nggak hujan-hujanan karena takut dimarahin kan. Nah, tapi kalau di luar negeri itu analoginya kayak gini ya, kayak ibarat gue nggak hujan-hujanan karena gue tahu itu nggak baik gitu. Nah, itu Iya. udah Dan kerasa itu di lebih situ lah. kuat nggak sih, Dev? Iya, Hah? betul Heeh. betul. Setuju. Iya betul. Setuju. Iya sih, di luar negeri itu kayak gitu nggak sih? Karena Iya, nggak ada yang ngontrol kita. betul betul. Bahkan orang tua pun nelpon apa kabar gitu kan, ya nggak Iya. nanya spesifik kegiatan kita apa, kita mau bergaul sama siapa terserah gitu. Dan aku jadi paham sih, kenapa orang tua itu ada yang ngelarang kita ini segala macam gitu ya. Mungkin mereka dulu pernah ngerasain itu sehingga mereka jadikan itu sebagai rules kita di keluarga gitu kan. Dan aku Setuju. nggak tahu juga ya nanti kalau misalnya kita udah berkeluarga gitu, Dev, apa yang udah kita eksplor kita jadi lebih strict lagi atau lebih leluasa lagi gitu kan? Setuju. Karena ketika aku di Jordan juga, walaupun ini Muslim ya, kita tuh Hmm. bebas banget tahu mau mau terserah kita mengeksplorasi apapun gitu kan. Iya. Dan lebih kuat nilainya ketika kita punya prinsip, ketika kita tahu itu nggak baik daripada dilarang kan. Itu aku Terpaksa, setuju ya banget sih. setuju. Setuju. Terutama dalam kita beragama loh, Dev. Hmm. Kan kita kadang takut, misalnya takut apa ya? Takut nggak sholat hanya karena takut misalnya dimarahin orang tua kan. Ya, Itu setuju. beda banget kalau kita takut betul-betul karena kita emang takut gitu. Setuju, setuju. Iya sih, aku setuju banget. Di luar negeri kayaknya, oh ternyata nggak hanya aku yang merasain itu ya. Hampir semua orang relate dengan itu. Termasuk pemikiran-pemikiran nggak sih, Dav? Yang dulu mungkin kita ngerasa kayak nggak boleh dimikir ini. Hmm. Betul. Dan jadi juga sempat disinggungkan sama Bro Zai tentang kayak kadang isu-isu kecil di Indonesia dipeributkan, jadi kesannya tuh lihatnya aneh karena kita di apa ya? Bukannya bukannya mau meng-underestimate, cuman Betul. jadi kesan ya gimana ya jelasinnya? Kayak wah, kayak jadi malas gitu buat permasalahin hal-hal yang itu lagi gitu. Sejak Iya, iya, iya. jadi dari situ kan bisa disimpulin kayak keluar negeri juga salah satunya membuka pikiran juga kan gitu kayak Hmm. mengubah pola pikir gitu. Iya, iya Gitu. sih. Mungkin dari situ sih kata-kata orang kalau kamu keluar keluar negeri itu membuka pikiran tuh mungkin dari situ ya. Karena Ya, kan nilai moral dari setiap negara tuh beda-beda ya, Dav ya. ya, setuju. Ada bahkan yang nggak beragama tapi punya nilai moral gitu kan. Cuman kalau aku pribadi sih, betul sih kata Dava tuh terkait kita bisa mengeksplorasi, cuman jangan keluasan gitu. Iya. Tetap pada rel-rel kita gitu kan. Karena kita jadi apa ya, sulit membedakan antara merusak masa muda dengan ini kan, membangun masa muda gitu. Membangun. Betul. Iya sih. Itu batasnya tipis lah ya mungkin ya. Iya, beda banget gitu. Iya sih, Dev. Betul. Setuju Setuju. sih aku dengan hal itu. Kita, oke, kita lanjut nih ke segmen ini pertanyaan nih dari teman-teman nih. Mm-mm. Pertanyaan, Gimana tuh? pertanyaan, nah, ini random banget nih pertanyaan. Di Jordan itu SIM cardnya gimana? Kartu SIM-nya? Kartu SIM-nya pakai apa? Wow. Di Jordan kita kartu SIM-nya ada namanya Orange, ada namanya Umniah, ada namanya Zain. Jadi Nah, itu kayak kartu resminya lah di negara ini. Kayak Telkomsel, XL gitu-gitu loh. Udah ya. namanya itu. Oh. Tapi buat paket harga internet di sana gimana dibandingin sama Indonesia, Mas? Paket paket internet di sini tuh sekitar sebulannya 10 dinar, berarti 200 ribu dah. 250-an 100 ribu. ribu dapat berapa itu? Dapat giganya banyak sih, Dav 500 giga kadang sebulan. Percaya nggak 200 sih, Dav? Serius? Oh, itu satu orang per orang yang satu gitu atau orang? kayak bukan wifi kan itu? Bukan. Cuman kita kayak nggak tahu ya, jarang banget sih orang-orang yang beli ini, beli kartu SIM tuh yang giganya cuma 20 giga gitu, dikit banget sih. Rata-rata emang paketnya segitu.
200 Oh. sampai 500 giga kalau nggak salah aku. Hmm. Sekitar segitulah. Dan kita ada wifi juga. Berarti jatuhnya murah ya sebenarnya ya untuk paket internet itu ya. Jatuhnya kalau di Indonesia murah ya, iya murah. Dan kita tergantung sih, ada yang paket sebulan, ada yang paket 3 bulan, atau ada yang dua Oh, bulan. Dan itu harganya beda-beda juga. Tapi mostly sih kebanyakan orang-orang di sini pakai yang 3 bulan. Jadi sekali bayar walaupun agak lebih ini, mereka 3 bulan nggak habis-habis gitu loh, Dav. ya setuju, setuju. Hmm, Nah, ini terus ada pertanyaan lagi nih. Ini panjang nih pertanyaannya. Tapi kurang lebih ringkasnya kayak gini. Dia jadi orang ini lagi dihadapkan sama dua kewajiban yang nggak bisa ditinggalin nih untuk anak kuliahan gitu. hmm, Terus dari itu tentu Yesus dan lain sebagainya. Nah, gimana cara buat nentuin skala prioritasnya gitu, skala prioritasnya. Oh, ini harus dilakuin dulu loh baru ini gitu. Tapi sama-sama penting gitu. Dua itu sama-sama penting gitu. Itu gimana cara buat ini nentuinnya? hmm. Oke. Em, itu kembali sih ke pengalaman aku ya, Dav ya. Ketika aku ngelihat nilai aku turun dan mungkin aku kalau turun terus loh, Dav, itu bisa aku di drop out tau dengan nilai Oh yang iya. turun itu. Sistem di sini kayak gitu kerasnya. Kalau kamu turun terus sampai semester depan turun terus, itu bisa ada potensi kamu di drop out karena kayak kamu tuh nggak serius kuliah di sini. Walaupun kita bayar sendiri kan. Ya, Nah, ketika aku udah ngerasa ini aku udah nggak aman nih. Aku membedakan mana yang prioritas, mana yang nggak prioritas. Walaupun sama-sama prioritas ya. Aku ngelihat aku nyari duit kan itu prioritas. Aku kuliah itu prioritas. Nah, ya, prioritas yang paling penting dulu saat ini misalnya nilai aku lagi nggak aman. Ya aku kuliah dulu sampai aku uninstall sosmed itu karena apa ya? Karena aku ngerasa diri aku lagi nggak aman nih, lagi nggak di zona aman. Jadi bagaimanapun caranya itu menjadi prioritas aku, walaupun aku meninggalkan berbagai macam pekerjaan aku gitu, Dav. Nah ya, jadi teman-teman ngelihat apa yang paling mendesak. Prioritas tuh biasanya ada yang mendesak, ada yang nggak mendesak gitu. ya, Jadi ya. misalnya ada prioritas yang deadline-nya itu lebih cepat gitu. Nah itu dulu yang diprioritaskan. Memang sih sulit untuk kita melakukan dua prioritas itu dalam satu waktu gitu kan. Tapi coba tinggalin prioritas lainnya dan coba kejar sampai deadline itu. Sebentar doang kok gitu kan. Gitu. Dan em, jadi aku ada ini Dav. Eh, ini nyambung sih ke pertanyaan ini. Ya, Ada pekerjaan itu dengan rasa suka dan dengan rasa tanggung jawab. Jadi kayak ya. misalnya teman-teman kuliah nih, teman-teman kuliah walaupun misalnya di perkuliahan nggak ada absen, tapi teman-teman ketika teman-teman ngerasa itu tanggung jawab, teman-teman suka dan nggak suka, teman-teman tetap tetap berangkat kan gitu. Sama Betul, kayak setuju. misalnya kita ngelihat si Daf bagaimana ayah kita atau orang tua kita gitu kan. Mereka kan memberikan makan ke kita itu bukan karena mereka suka atau enggak gitu kan. Tapi mereka Betul, tanggung jawab gitu. Ada seseorang setuju. yang harus dihidupi. Ada seseorang yang harus dikasih makan gitu. Mereka rela loh pergi pagi misalnya pulang malam gitu. Atau berhari-harian lembur gitu. Karena bukan berarti mereka suka. Tapi karena mereka tanggung jawab gitu. Setuju, Makanya kalau setuju. teman-teman ngerasa "Em, aku capek banget nih. Aku nggak mau ngelakuin ini lagi." Coba teman-teman pikir bahwa pekerjaan ini rasa suka aku atau tanggung jawab aku gitu. Kalau Setuju, tanggung setuju. jawab, mau teman-teman sakit, teman-teman bakal lakuin gitu. Itu Setuju, sih. setuju. Coba kita ubah point of view kita sebagai seorang yang bekerja atau seseorang yang belajar itu anggap semua itu tanggung jawab apa yang kita ambil Ya, setuju, kayak interesting. gitu. Betul, gue setuju banget sih sama statement yang tadi itu. Kerja itu, Mhm. ngelakuin sesuatu itu karena tanggung jawab, bukan karena suka gitu. Iya. Jadi mau mau capek, mau ngantuk, mau lagi sekarat mungkin gitu, tetap ya udah tanggung jawab gitu. Ya, Kalau ini enggak ada nggak lulus pertanyaan. kita kan, Dav ya. Iya, betul, betul, setuju, setuju. Daripada nggak ada Mau duit. ngikutin mood masuk kuliah, ujian, Iya, nggak lulus lulus kembang. nanti. Setuju. Ini kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Ini menarik nih, ini menarik. Ini mau nanya apa? Bang Zahid ini nggak mau nyari orang Jordan katanya gitu, jodohnya. Eh, aku pribadi sih, aku sempat kepikiran sih guys, karena orang-orang di sini cukup good looking ya, Dav ya. Wes, Cuman Cuman aku mikir kayak bosenin sih wajahnya sih. Kalau ngeliat good looking ya emang ngebosenin. Apa ya, lebih ke culture-nya sih, Dav. Orang di sini kan beda banget ya. Dan aku ngeliat
em, orang apa ya, orang Arab di sini yang cewek itu lebih ke apa ya? Mungkin mereka bisa lebih dominan daripada cowok Indo gitu. Paham nggak sih Waduh, Dev maksudnya? paham, paham, paham. Jadi Yang bapak aku rumah lihat tangga ya, nanti ya. Jadi bapak rumah yang tangga aku nanti. lihat gitu. Karena kita terkenal banget penurutnya. Iya, Cuman setuju, itu setuju. sekali lagi ya guys ya, disclaimer itu nggak semua orang Jordan seperti itu. Cuman yang selama ini aku lihat, kayaknya mungkin mereka bisa lebih dominan daripada kita gitu. Terlebih kita nggak ngerti bahasanya mungkin. Dan mahar di sini, Daf, itu mahal banget, Daf. Oh iya, kayak di Arab, Iya, kayak di Arab gitu ya, Bat ya, di Madinah, iya. Mekah gitu. Dan tergantung orang tuanya mau nerima apa enggak. Dan mereka ngelihat nasab, nasab kita siapa gitu kan. Mhm. Waduh. Kita orang Indonesia yang orang di sini kan kalau nikah ya Hmm. harus nasabnya harus tinggi. Iya. Orang bangsawan bukan sih orang suku apa gitu-gitu. Masih pakai suku-suku di sini. Nah, iya. Jadi pertimbangan mereka juga ya buat keluarganya ya, dari Iya, pakai keluarganya. pertimbangan. Hmm. Berarti itu ya tuh yang tertarik tuh Jordan good looking kata Bang Zaid tuh ya, cewek-ceweknya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Mungkin ini jadi terakhir ya Bang ya, karena udah gak kerasa udah 1 jam ternyata. Wah, gila, dari tadi Oh iya udah ya, iya 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 ya. betul sih. Nih, jadi ada pertanyaan nih. Nah, ini agak serius nih. Jadi dia di awal semester itu ngerasa pinter, ambis gitu, fokus kuliah. Tapi tiba-tiba ada ada orang datang ke dia gitu. Dia tuh maksudnya lawan jenisnya dan dia katanya tipenya banget gitu. Dengan di sini keterangannya ada Mhm. agamanya kuat gitu. Mhm. Nah, terus di sini dia nanya gitu, tanggapannya gimana? Apakah harus tetap fokus ke kuliahnya dulu atau mungkin nikah dulu? Mungkin maksudnya apa nih pertanyaannya? Di Ilfil dan Aku kuliahnya. paham, aku paham. Oh iya, dia Mhm. kemarin kami aku baru belajar banyak hal dari dia. Aku terkadang saya bawa Aku agama paham, saya Daf. bawa. Aku paham. Oke, ya. Sebenarnya ini datang pertanyaan ini dari konten-konten aku sih, Daf. Aku kan suka ngebahas relationship sebetulnya kan. Tentang terkait Ah, bagaimana kita fokus gitu dengan diri sendiri dan nggak menerima orang lain sebelum diri kita tuh utuh gitu kan. Karena aku asli. ngambil tema itu karena aku ngelihat sekeliling aku kan. Kayak mereka banyak yang curhat gitu. Entahlah ya, Ya. mungkin aku kelamaan jomblo kali ya, Daf ya. Karena Aduh. nggak tahu ya, orang-orang yang kelamaan jomblo lebih bijak tahu daripada orang-orang yang ini. Mereka jadi, aku jadi tempat curhat gitu loh, Daf. Dan ngebuat kayak aku kok aku lebih bisa ya, cuman aku nggak tahu ya kalau misalnya aku di realita di lapangan aku bisa nggak ya menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi Terkait penasehat fokus gitu ya. ya, sesuai dengan base niche aku di konten gitu. Tergantung ya, buat yang nanya tadi tergantung kalau misalnya dia itu tipe kamu banget, kalau kamu udah siap ya kenapa enggak gitu kan. Cuman kamu eh, pikirinnya ke depan sih guys. Kalau misalnya emang sih, kalau kita udah nemu yang pas, terus kita terus nyari yang lebih baik, nyari yang lebih baik, itu bakal nggak ketemu-ketemu gitu nggak sih, Daf? Ya, ya realistis lah Dan ya. ya, ya nggak realistis gitu kan, karena apa ya? Ya mungkin standar sosial media sekarang tuh udah macam-macam ditambah tontonan-tontonan orang-orang yang good looking kan. Betul, Tapi betul. kalau misalnya selagi kamu sendiri dan itu ngebuat diri kamu lebih jauh berkembang, ya kenapa nggak sendiri gitu? Oke. Itu sebenarnya jawabannya masih ini ya, dalam ranah aku pernah nulis di Instagram aku, gimana kalau misalnya dia tipe aku gitu kan. Ya, Ya coba kamu bandingkan dengan diri kamu sendiri dengan diri kamu bersamanya. Kalau misalnya bersamanya itu kamu lebih jauh berkembang, ya kenapa kamu nggak nikahin gitu. Tapi ya, kalau misalnya diri kamu masih bisa, kamu bisa mengeksplor lebih, kamu ya sendiri aja. Karena kalau kita udah nemu yang tipe kita banget tuh, Daf, kita sulit nggak sih, Daf? ya, setuju, setuju, setuju. Antara menimbang diri kita ini udah siap menerima dia atau belum gitu. Karena Di sisi lain, apa ya, guys? Hah, di sisi lain gimana tuh? di sisi lain kalau ini takutnya nggak datang lagi gitu ya, nggak Iya, datang di lagi yang sisi kayak lain gitu. datang lagi nggak ya orang seperti ini gitu. Ya, Tapi aku selalu percaya sih, Daf, ketika kita udah menemukan diri kita, titik di diri kita tuh penuh dan kita udah siap banget, aku yakin orang yang kita inginkan tuh ada aja gitu. Karena aku ngelihat, nggak tahu ya, point of view aku yang sekarang ya. Aku ngelihat cewek di dunia atau cowok di dunia ini banyak gitu loh. Dan pasti ada di setiap sudut bumi manapun yang mereka itu lagi mempersiapkan diri juga untuk ketemu kamu gitu. ya, Jadi pertimbangkan lagi apakah kamu betul-betul siap untuk
menerimanya atau kamu belum siap gitu. Terlebih ketika kuliah gitu kan. Ya, Kebanyakan orang tua kita itu kan pasti pengennya kita nikah ketika udah lulus ya. Udah lulus ya, biar nggak ganggu pelajaran. Ya nggak salah mereka bilang gitu ya mungkin karena pelajaran-pelajaran yang mereka udah ambil ketika mereka mungkin nikah sebelum lulus itu kayak ngerasa struggle nih nggak lulus-lulus gara-gara ngurus anak mungkin udah punya anak misalnya. Ya itu menjadi pembelajaran buat kita. Tapi kalau menurut aku sih saran aku fokus dulu sih sampai kita selesai S1. Sampai kita selesai S1 terus kita udah siap ya kita hadirkan cinta yang begitu hebat gitu untuk dia dan emang kita betul-betul utuh dan dia utuh juga. Nggak hanya jadi sumber pelarian buat kita teman-teman. Nikmat kok kalau misalnya kita hadir dengan orang yang utuh juga, yang nggak toksik, yang ngebuat kita juga berkembang, ngebuat kita nyaman ngobrol. Itu nggak sih, Daf? setuju, setuju. Ibarat kayak Iya. kita kalau belum settle jangan gandeng orang lain gitu ya. Kalau belum Betul. setuju, setuju. Nah, itu. Soalnya gini, Daf, aku ngelihat kalau kita hidup sama pasangan itu nggak hanya sekadar mencintai gitu. Kita harus menghidupi, kita harus membawa seseorang itu mau kemana nih arahnya gitu kan. Kita harus melihat kalau kita sama dia, kita bakal ngapain aja gitu loh. Kan di dalam pernikahan itu nggak hanya cinta-cinta, guys. Kalian Betul. harus ngasih dia makan, kalian harus jajanin dia apa, kalian harus bawa dia kemana, ngatur bad Setuju. moodnya, ngatur emosi kita. Bagaimana perceraian itu kalau aku baca-baca itu sering kali terjadi karena marah gitu. Dan Setuju. bisa nggak kita kontrol diri kita ketika ada orang lain marah sama kita gitu. Dan bertahan itu nggak mudah gitu. Ya, setuju, setuju. Bertahan sama seseorang itu nggak mudah. Dan kuncinya di komunikasi, kuncinya memahami ego satu sama lain. Itu yang aku lihat dari orang-orang di atasku yang mereka itu udah punya hubungan sih, Daf. Sehingga menjadi Betul. Setuju. pembelajaranku buat ke depan. Ya, betul. Setuju, setuju. Dan juga pertimbangannya juga banyak kan kayak ekonomi gitu. Kalau masih struggle Iya, sama diri sendiri, kalau nambah orang tanggungan lagi kan pasti nambah struggle juga kan. iya. Kecuali ya kamu nikahnya sama orang kaya kali ya, Daf ya. Nah, mungkin ya, dapat warisan gitu kan. Dapat warisan. Oke. Mungkin terakhir nih Kak, terakhir buat nih, terakhir nih. Ini Oke. menarik nih, menarik nih. Di Jordan tuh gimana lingkungannya aman nggak? Oh, mungkin maksudnya tuh ngiranya Jordan tuh konflik gitu kan, sampingnya negara-negara konflik gitu. Nah, dia nanya tuh, negara Jordan aman nggak ada tembak-tembakan gitu nggak? Katanya. Tentu kayak kemarin kita masalah rudal Iran ke Israel itu kan. Itu kan rudal dari Jordan itu mereka langsung kayak ngehalangin gitu loh. Sehingga ada misinformasi bahwa Jordan ngedukung Israel atau segala macamnya gitu kan. Itu sampai aku sempat di ini loh dah sampai dihubungi untuk jadi koresponden berita gitu. Kak Zaid gimana di Jordan aman nggak rudalnya ini segala macam. Soalnya kan ada beberapa rudal itu yang jatuh di kawasan kita kan. Oh iya. Cuman kita baru pertama kali ngeliat kayak, wih banyak banget gitu loh. Dan itu, wah itu jadi pengalaman sih. Kapan lagi kan ngeliat rudal di atas kita. Oke, Aman berarti kok overall teman-teman, aman lah. aman banget. Karena dari dulu nggak pernah ada ini konflik di sini. Jadi gitu. Jadi gitu sih bro. Thank you banget bro Zahid nih. Mantap, Mhm. mantap banget sudah meluangkan waktunya. Jadi Terima gitu ya kasih juga teman-teman Dava. ya. Mhm. Oh iya, BTW ini buat yang belum follow nih Bro Zahid nih, beliau nih konten kreator juga ya di Instagram ada namanya Zahid Syah ya kalau nggak salah. Iya Zahid betul, betul Syah. Dav. Terus di YouTube juga ada nanti mungkin bisa ditaruh di deskripsi nanti Mhm. ya. Jadi gitu. Thank you banget sekali lagi Bro Zahid. Iya, iya, Dav. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak juga ya kepada PPI dan Oh Kominfo iya. yang udah mau mengundang aku di sini. Ini the first time sih, Dav. Wah, merasa The first terhormat nih. time dan First time ngobrol banget. sama Dava nih, orang-orang Turki dan senang sih ketemu. Bisa semoga aku nanti bisa main ke Turki. Kita Aman, ngobrol-ngobrol aman. bareng lagi deh. Kabarin aja nanti. Tak Betul, betul, siapkan betul, rumah. betul. Berarti itu tinggal di apartemen, Dav. Ya, tinggal di apartemen, tinggal di apartemen. Oke, Oke, jadi siap. gitu ya. Mungkin kita cukupin dulu. Oke, sip. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Makasih ya teman-teman. Bye.